Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu qauman ibtadahum." Teman-teman sekalian yang kami banggakan, dan insyaallah selalu Allah muliakan dimanapun berada, tidak kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini kecuali kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai salah satu bentuk tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang selalu dikaruniakan kepada kita. Banyak kenikmatan, ada nikmat iman, nikmat Islam, itu nikmat sehat jasmani, sehingga nampaklah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keimanan oleh Allah, diberikan Islam oleh Allah, lalu kemudian diberikan sehat jasmani juga rohani, sehingga bentuk tanda syukur kita adalah dengan adanya di grup ini, dengan adanya di tempat kajian seperti ini, di tempat sharing time begini, dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tetapi teman-teman sekalian, salah satu syukur kita kepada Allah yang sering kita lupakan adalah nikmatus syatr. Apa nikmatus syatr? Nikmatus syatr itu nikmat di mana ditutupnya aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandangan manusia. Itu. Kami pribadi gitu kan, juga teman-teman sekalian mungkin di sana, di sekolahnya, di kampusnya, atau di masyarakatnya dianggap baik oleh orang lain, dianggap soleh oleh orang lain, gitu kan, dianggap pokoknya good looking gitu kan sama orang lain, karena memang sebenarnya aib-aib kita ditutup oleh Allah. Coba seandainya Allah biarkan aib kita terlihat oleh manusia, maka mungkin tidak ada yang mau menghormat kepada kita, tidak ada yang mau menganggap kita sebagai orang baik, gitu. Kenapa? Karena manusia al-insanu mahal khata wan nisan. Karena manusia itu tempat salah dan dosa. Itu. Tempat salah dan dosa. Jadi sudah sewajarnya. Jadi manusia itu sering salah. Tetapi orang baik itu bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan, teman-teman sekalian. Orang baik itu, orang soleh itu adalah orang yang pernah melakukan kesalahan, tapi juga dia ingin memperbaiki kesalahan itu dan menutupnya dengan kebaikan-kebaikan. Seperti itu. Itu adalah kenikmatan yang sering kita lupakan. Maka bersyukur adalah sesuatu yang wajib bagi seorang muslim. Itu. Sebenarnya syukur ini teman-teman sekalian adalah bagaikan misalkan kita memantulkan bola ke tembok. Itu. Ketika kita pantulkan bola itu ke tembok, dia akan balik lagi kita. Artinya apa? Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari syukur itu, dari perbuatan kita syukur itu akan kembali kepada kita. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman,
La in syakartum la azidannakum. Tuh. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan kenikmatan. Itu yang kita syukuri ini. Bisa misalkan kita menemukan jodoh yang baik. Itu bisa misalkan kita mendapatkan ranking yang bagus di sekolah. Itu dan berbagai macam balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari bentuk kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, kita kadang suka berpikir ya, karena pasti sekolah itu harus ada ujian, mau naik tingkat aja harus ada ujian, kenapa sih harus mau naik semester aja gitu kan, dari semester 1, 2, 3 sampai 8, kenapa sih harus ada ujian segala gitu kan, sampai di puncaknya kita mau misalkan mau wisuda, kenapa sih ada ujian skripsi, ya gitulah. Ternyata hakikat ujian itu teman sekalian adalah untuk meningkatkan derajat kita, seperti itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita ujian, itu sebenarnya untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan yang kita jalani ini untuk apa? Liyabluwakum, Allah akan uji itu. Untuk ujian saja hidup ini. Apa tujuannya? Ahsanu amala, Allah pengen lihat mana sih yang terbaik amalnya di antara manusia itu. Itu. Gitu teman sekalian. Jadi bahkan orang beriman itu teman sekalian sangat beruntung sebenarnya. Ketika Allah uji, baik ujian itu yang berbentuk yang kita senangi ataupun yang tidak kita senangin. Misalkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berupa harta ataupun kecerdasan ataupun kepandaian dalam bekerja, apa saja dia kuasai. Itu sebenarnya ujian dari Allah. Kenapa? Karena pengen dilihat sama Allah. Kepandaiannya itu digunakan untuk kebenaran yang diridhai Allah atau yang dimurkai Allah. Seperti itu. Atau kita misalkan mendapatkan musibah, kita anggap itu sebagai ujian bagi kita. Itu kan memang nggak kita senangin. Nah itu adalah ujian. Kita mau sabar akal gitu kan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban lil mu'minin." Gitu kan? Ajaban lil mu'min. Gitu sekalian. Sungguh menakjubkan bagi seorang mukmin itu. La yaqdiyallahu lahu syai'an illa kana khairan lah. Itu. Tidaklah Allah menetapkan kepadanya sesuatu kecuali itu merupakan kebaikan baginya. Itu. Jadi di sini sabda Rasulullah SAW yang syai'an di sini adalah mencakup segala kondisi, baik itu ujian berupa kesusahan maupun kesenangan, ya sekalian. Jadi sangat beruntung, sangat luar biasa gitu. Orang mukmin itu dalam segala kondisi tetap mengalirkan atau melahirkan kebaikan. Allah berikan kesenangan bagi orang mukmin itu, ya bersyukur, maka pahala baginya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita musibah yang memang sesuatu itu ujian yang tidak kita senangin, maka sabar, itu bersabar. Makanya ketika kita misalkan mendapatkan ujian sesuatu yang enggak kita senengin, itu mestinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ista'inu bis-sabri was-salah. Ketika mendapatkan ujian, mendapatkan kesulitan, ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Itu. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, di sini sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Jadi kalau sarannya teman sekalian, kita kalau udah didampingin sama Allah, kita sabar nih, itu pasti
didampingin sama Allah. Allah selalu bersama kita. Kalau Allah sudah bersama kita, Allah dampingin kita dimanapun berada, maka apapun yang kita inginkan Allah bakal kasih. Bukan hanya perihal dunia, Allah perihal akhirat saja Allah bakal kasih. Itu. Kebahagiaan dunia mah kecil Allah kasih untuk orang-orang yang sabar. Kebahagiaan akhirat itu Allah akan berikan semuanya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesempatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab langsung. Langsung melihat Allah. Teman-teman sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita suka berpikir, ya Allah, ketika mendapatkan ujian, Allah uji dengan musibah, dengan apa saja yang enggak kita senengin, kita suka berpikir, ya Allah, kok kita terus gitu, kok aku terus yang mendapatkan ujian seperti ini dengan bertubi-tubi, kok ngelihat orang-orang kayaknya nggak ada susahnya, kok aku yang susah terus gitu kan. Misalkan udah cobaan satu udah selesai, datang cobaan satu lagi, itu baru juga udah mau dapat calon, tiba-tiba ditekung teman sendiri, ya itu ujian juga sebenarnya, itu. Nah, untuk memahami hal itu perlu kita menanamkan keimanan dalam hati kita, dan harus tahu ketika Allah berikan ujian kepada kita, seperti tadi di hakikat, ujian itu hanya untuk mengangkat derajat kita, bukan berarti Allah benci kepada kita, bukan. Tetapi ketika Allah berikan ujian kepada kita, itu berarti Allah sedang cinta kepada kita. Itu. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Ketika Allah Subhanahu wa taala sedang cinta kepada kita, ibtalahum, maka mereka akan diuji. Jadi berbahagialah bagi teman-teman sekalian yang sedang diuji sama Allah, sedang mendapatkan kesulitan, gitu. Maka pasti akan diangkat derajat insyaallah. Artinya cinta Allah sedang tertuju kepada kita, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, apapun kesulitannya, apapun ujiannya, tetap kalau kita terus merapat kepada Allah, terus dekat dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan, begitu. Jadi berbahagialah teman-teman sekalian yang sedang diuji, berarti sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jangan terlalu jauh, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ketika mendapatkan ujian, kita mendapatkan kesulitan, mungkin Allah sedang rindu kepada kita, rindu sujud kita, rindu doa-doa kita, gitu. Karena terkadang teman-teman sekalian, ketika kita sedang sedih, sedang susah, sedang galau, sedang gundah gulana, rata-rata biasanya kita lebih banyak berdoa, gitu. Tapi berbeda dengan orang yang diberikan kesenangan, bahagia terus, gak pernah mendapatkan kesulitan, uang banyak terus, cewek dapat terus, pacaran lancar terus, makan kontak hati cewek, ya bahkan dia dibiarkan sama Allah. Justru orang yang mendapatkan kebahagiaan terus tanpa ada ujian, itu harus hati-hati. Itu namanya istidraj, diulur sama Allah seperti layangan, diulur. Udah di dunia saya akan bahagia, nanti di akhirat mau dikejar, mau dikasih azab. Begitu sekalian. Jadi kesimpulannya, Allah ketika memberikan ujian kepada kita, berarti Allah sedang cinta kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian seberat apapun kepada kita tanpa sesuai dengan kemampuan kita. Allah Maha tahu. Kenapa ujian ini diberikan kepada kita? Karena Allah tahu kita bisa menyelesaikannya. Itu belum tentu ujian yang kita alami ini diberikan ke orang tetangga kita, teman kita, mereka belum tentu bisa. Karena kenapa kita senang diuji dengan ujian yang menurut kita berat? Karena Allah tahu kita bisa mengatasinya, dan setelah itu kalau kita sabar, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang sabar, dan Allah selalu bersama orang-orang sabar.
Kita mungkin bisa lihat teman-teman sekalian, kisah para nabi, para salafus saleh. Terutama kita lihat misalkan orang yang selalu mendapatkan ujian itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman sekalian, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dari belum punya keturunan sampai mau usia lanjut. Kemudian Allah Subhanahu setelah mendapatkan keturunan, Allah berikan ujian lagi, perintah menyembelih anaknya. Siapa teman sekalian yang tega menyembelih anaknya? Tetapi ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu beliau melakukan itu dengan ikhlas dan memang karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun." Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan atau dilarang dengan suatu kalimat, ada larangan, ada perintah, maka beliau selalu melakukan fatammahun. Beliau melakukannya dengan sempurna, nggak pernah menolak. Begitu. Disuruh meninggalkan Sayyidah Hajar gitu kan dengan anak Nabi Ismail di lembah begitu. Allah punya rencana. Tetapi teman sekalian, di setiap ada ujian, di setiap ada cobaan, pasti ada happy endingnya. Gitu. Itu setiap misalkan kita nih, setiap kita mau ngelamar cewek gitu kan, tiba-tiba dia kagak mau atau dia nikah sama orang, kita udah punya misalkan udah wah dia ini kayaknya jodoh gua gitu kan, tiba-tiba dia nikah sama orang, itu bukan jodoh kita, itu bukan jodoh kita. Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman sekalian, kuncinya ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar ketika ujian itu berbentuk sesuatu hal yang kita tidak senangin, dan bersyukur apabila diberikan ujian oleh Allah berupa hal yang memang kita sukai. Begitu, maka semuanya akan berbuah pahala. Gitu. Insyaallah, mudah-mudahan kita mendapatkan ibrah dari apa yang kita kaji malam ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali di sesi yang akan datang.